Kisah ini nggak akan kasih kamu perjalanan heroik yang mulus, justru dimulai dari titik terendah seorang manusia, tepat di saat pengkhianatan paling busuk menampar wajahnya. Taedong pertama kali muncul dalam kondisi yang benar-benar menyedihkan. Tubuhnya tergantung di atas sebuah kandang raksasa penuh zombie kelaparan. Di bawah sana, ratusan makhluk membusuk itu meronta, hanya menunggu tubuh segarnya jatuh. Dan seperti belum cukup parah, perempuan yang pernah dia cintai berdiri di depan alat pengendali, menyaksikan semuanya dengan tatapan puas, seolah hidupnya sudah sempurna tanpa Taedong. Perempuan itu mengungkit semua hal gelap yang terjadi pada Taedong, tentang orang-orang terdekatnya yang sudah mati, dan bagaimana hidupnya sendiri akan segera menyusul. Pengingat kejam itu menusuk lebih dalam daripada gigi para zombie di bawahnya. Begitu banyak kesalahan yang menghantuinya, tapi satu yang paling dia sesali adalah kepercayaannya pada perempuan yang kini ingin melihatnya dimakan hidup-hidup. Di sampingnya, seorang pria gempal berdiri tenang sambil berterima kasih. Anehnya, dia merasa berutang budi karena Taedong telah memberikan begitu banyak suplai untuk membuat mereka hidup nyaman selama berbulan-bulan. Semua ini terjadi karena kebaikan hati Taedong, katanya. Ironi yang menyakitkan, dan semakin menjadi ketika pria itu menyuruh agar eksekusinya diperlambat supaya pembalasannya bisa dinikmati lebih lama. Satu tombol ditekan, dan tali di kaki Taedong terlepas. Tubuhnya jatuh lurus ke kandang. Zombie-zombie itu meraung bahagia seolah menyambut hidangan premium. Rasa sakit menyambar seluruh tubuhnya. Dalam detik-detik terakhir, dia hanya bisa mengumpat, berjanji bahwa jika dia pernah mendapat kesempatan kedua, pengkhianatan ini tak akan pernah dimaafkan. Lalu, keajaiban terjadi. Di saat kematian seharusnya menutup semua, kesadarannya justru kembali. Bukan di kandang, bukan di dunia yang hancur, melainkan di masa lalu. Dia terbangun di titik sebelum segalanya runtuh, tepat sebelum perempuan itu menghabisi hidupnya, masa ketika dunia masih normal. Dan suara pertama yang dia dengar adalah suara yang paling dia benci, tuntutan serakah perempuan itu. Dia ingin harta, rumah, tabungan, segala sesuatu yang pernah membuatnya buta. Di kehidupan sebelumnya, tuntutan itu berakhir dengan Taedong menjadi tunawisma, tepat sebelum kiamat zombie terjadi. Masa depannya hancur bukan hanya oleh monster, tetapi oleh keputusan bodoh menyodorkan kepercayaan pada orang yang salah. Tapi kali ini berbeda. Saat dia membuka mata, semua memori tragis itu kembali. Pengkhianatan, hancurnya safe zone, dan bagaimana perempuan itu pura-pura minta perlindungan hanya untuk membukakan gerbang bagi para penjara yang sudah lama mengincar wilayah Taedong. Dia bukan lagi pria naif yang mudah goyah oleh paras manis dan air mata palsu. Mata Taedong kini benar-benar bisa melihat siapa perempuan itu sebenarnya. Bukan pasangan, bukan korban keadaan, melainkan sumber kehancuran hidupnya. Dengan hati yang jauh lebih tegas, dia tidak memberi kesempatan kedua. Perempuan itu diusir tanpa ampun. Untuk pertama kalinya, dia pergi dalam keadaan kalah. Bingung bagaimana Taedong tiba-tiba bisa berubah sedrastis itu. Dan di titik itulah, kehidupan baru benar-benar dimulai. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi racun, tidak ada lagi musuh dalam selimut. Tapi waktunya sangat sempit. Berdasarkan ingatannya, kiamat zombie akan dimulai dalam 1 bulan. Jika dia tidak bergerak dari sekarang, sejarah akan mengulang luka yang sama. Saat itu juga, sebuah notifikasi muncul. Sebuah sistem yang tidak pernah ada di masa lalunya. Bentuknya seperti misi game, lengkap dengan tujuan, persyaratan, dan hadiah. Seolah dunia memberinya alat tambahan untuk bertahan hidup, asalkan dia cukup cepat dan cukup pintar memanfaatkannya. Dan dari sinilah perjalanan barunya dimulai. Perjalanan seorang pria yang mati dengan tragis, terlahir kembali dengan dendam, dan sekarang bersiap menghadapi kiamat dengan kepala dingin dan tekad baja. Setelah menerima misi pertama dari sistem, sebuah tugas sederhana namun krusial, mempersiapkan diri untuk kiamat, Taedong akhirnya punya arah yang jelas. Sistem meminta 2 hal, memiliki sebidang tanah dan menyiapkan persediaan makanan untuk 1 tahun penuh. Sebagai imbalan, dia akan menerima 10 poin, mata uang sistem yang bisa dipakai di toko khusus. Saat membuka sistem shop itu, matanya langsung berbinar. Ada kotak-kotak suplai, paket bertahan hidup, dan item yang jelas tidak mungkin ditemui di dunia biasa. Untuk pertama kalinya sejak hidup kembali, dia merasa memiliki peluang bukan hanya untuk bertahan tetapi untuk membalas, untuk benar-benar bangkit. Namun, sebelum dia sempat terlalu tenggelam dalam strateginya, tubuhnya mengingatkan sesuatu yang jauh lebih dasar, rasa lapar. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu makan seadanya demi menyenangkan perempuan yang hanya memanfaatkan dirinya. Sekarang, tidak ada alasan lagi untuk menyiksa diri. Dia memutuskan menikmati kebebasan barunya dengan sesuatu yang dulu tidak pernah terbayang,
makanan bintang 3 Michelin. Daging asap premium, hidangan kelas atas, makanan yang hanya bisa dia lihat dari jauh ketika hidupnya masih dikendalikan orang lain. Kali ini, dia melahapnya dengan penuh kenikmatan seolah membalas semua hari kelaparan yang pernah dialami. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Ponselnya berdering dan atmosfer langsung berubah. Suara nyaring dari teman sang mantan langsung memenuhi telinganya, menuntut penjelasan mengapa dia memperlakukan temannya begitu buruk. Permintaan absurd kembali dilontarkan, mulai dari uang 1 juta yuan hingga akta rumah. Semua untuk membuktikan cinta. Di kehidupan sebelumnya, Taedong mungkin akan diam dan mengiyakan. Tapi orang itu sudah mati di kandang zombie. Di kehidupan baru ini, dia tidak mau lagi disedot habis oleh orang-orang yang hanya melihatnya sebagai dompet berjalan. Dia mengakhiri pembicaraan tanpa ragu, menepis semua drama dan tuntutan tak masuk akal. Baginya, permainan mereka sudah selesai. Yang penting sekarang adalah misinya. Yang penting adalah masa depan. Dengan tenggat waktu sebulan sebelum dunia runtuh, Taedong harus menemukan tanah yang tepat. Lokasi yang bisa menjadi fondasi benteng masa depannya. Tempat yang mudah dipertahankan, dekat sumber air, dekat hutan sebagai sumber bahan baku, dan cukup luas untuk membangun markas yang kokoh. Sekali benteng itu berdiri, dia tak hanya akan bertahan, tetapi dia akan menjadi pihak yang mengendalikan permainan. Keesokan paginya, dia melangkah masuk ke sebuah kantor real estate dengan tekad penuh. Ruangan itu terang, rapi, dan jauh dari suasana apokaliptik yang akan datang dalam waktu sebulan. Seorang saleswoman menyambutnya dengan senyum profesional, menanyakan apakah dia ingin menyewa atau membeli rumah. Tapi tujuan Taedong jauh lebih besar daripada itu. Dia tidak mencari rumah, dia mencari wilayah. Sebuah lahan yang akan menjadi awal dari kerajaan bertahan hidupnya. Dan di sanalah babak baru benar-benar dimulai. Taedong menegaskan bahwa ia tidak datang untuk urusan sepele. Ia datang mencari sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar sewa atau beli rumah. Namun, percakapan itu tidak berjalan lama. Dari bagian belakang kantor, seorang pria setengah botak dengan wajah penuh keangkuhan berjalan keluar. Dialah manajer cabang, orang yang tampaknya merasa kantor itu adalah kerajaannya. Dengan nada menyuruh, ia meminta si saleswoman untuk berhenti melayani Taedong dan segera membantu memindahkan tumpukan berkas, seolah pekerjaannya sebagai agen hanya tugas angkut barang. Saleswoman itu sempat ragu, melirik Taedong, menjelaskan bahwa ia sedang bersama seorang klien, tetapi manajer itu tidak peduli. Dengan tangan melambai malas, ia meremehkan situasi. Bagi manajer itu, Taedong hanyalah pelanggan asal mampir, orang yang tidak kelihatan punya uang, tidak mungkin membeli apapun dan hanya membuang waktu. Komentarnya semakin kasar ketika ia menilai Taedong dari ujung rambut sampai ujung kaki, mencemooh penampilannya seakan-akan pria di hadapannya tidak mungkin mampu membeli bahkan sebuah toilet. Sikap itu cukup untuk membuat siapapun marah, tapi Taedong tetap berdiri tenang, membiarkan laki-laki itu mengubur dirinya makin dalam lubang kesombongannya sendiri. Ia tahu, kadang dunia perlu sedikit gempa untuk menyadarkan orang-orang yang terlalu tinggi hati. Dengan sikap santai yang membuat ruangan hening, Taedong menantangnya mengulang hinaan itu, bukan karena emosi, tetapi karena ia ingin orang itu belajar bahwa tidak semua hal bisa dinilai dari pakaian lusuh dan wajah lelah. Manajer itu, tentu saja, tidak menangkap tanda bahaya. Masih berdiri dengan dada membusung, ia melanjutkan penghinaan dengan lebih parah, menggolongkan orang seperti Taedong tak lebih dari anjing, dan menyombongkan diri bahwa jika pria itu benar-benar mampu membeli toilet, ia sendiri akan melakukan hal menjijikkan secara live. Dan saat itulah permainan berbalik. Taedong tersenyum tipis, senyum yang begitu tenang sampai seluruh ruangan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dengan gerakan pelan namun penuh keyakinan, ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah kartu bank hitam berdesain elegan. Ia meletakkannya di meja dengan bunyi halus, namun dampaknya seperti bom jatuh di tengah kantor. Ruangan langsung membeku. Para pegawai yang tadinya sibuk mengetik kini menoleh. Para pelanggan yang sedang konsultasi ikut diam. Seolah semua sepakat bahwa momen itu layak disaksikan. Bukan hanya karena kartunya mahal, tapi karena kepercayaan diri yang melingkupi setiap gerakan Taedong. Aura dari seseorang yang benar-benar mampu membayar apapun yang ia inginkan. Dan dengan tenang, ia menyatakan tujuan sebenarnya. Ia tidak datang untuk menyewa rumah, tidak tertarik membeli rumah. Ia ingin membeli lahan, tanah dalam skala besar. Satu kalimat itu menghantam kepala manajer Chu lebih keras daripada tamparan. Wajah angkuhnya perlahan berubah, dari yakin menjadi bingung, lalu terkejut dan akhirnya menuju ketakutan terselubung. Sementara saleswoman yang sebelumnya melayani Taedong langsung berubah sikap. Ia mempersilahkan Taedong duduk dengan sopan, menyiapkan dokumen dan menyuguhkan semua informasi yang ia butuhkan. Manajer Chu hanya bisa berdiri jauh di belakang, rahangnya mengeras, menolak percaya bahwa lelaki yang baru saja ia hina habis-habisan sebenarnya adalah klien besar. Saleswoman yang kini memperkenalkan diri sebagai Xiaoming,
memberikan tumpukan berkas berisi daftar semua lahan yang tersedia, lokasi, ukuran, harga, akses air, jarak dari pusat kota, dan analisis potensi. Namun, Tidong tidak butuh semua itu. Ia sudah memiliki perhitungan matang. Dengan satu gerakan singkat, ia menolak penjelasan panjang. Ia langsung menyebutkan satu persatu kriteria penting yang ia inginkan. Lahan luas, yang jauh dari keramaian, akses air bersih dalam jarak dekat, berdekatan dengan hutan untuk sumber kayu, area berbukit yang bisa diperkuat dengan mudah, lokasi yang sulit diserang, dan cukup besar untuk membangun benteng persiapan kiamat. Ia tahu apa yang ia cari. Ia tahu masa depannya bergantung pada tanah itu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat ini. Kriteria yang Taedong sebutkan semakin memperjelas bahwa ia bukan sedang mencari tanah biasa. Ia ingin lahan yang dekat pegunungan, memiliki sumber air mengalir, serta jika memungkinkan, dilengkapi bangunan besar seperti pabrik. Tempat yang bisa menjadi pusat pertahanan sekaligus markas operasi ketika dunia runtuh. Xiaoming mengangguk, memahami permintaan itu, namun menjelaskan bahwa mencari lokasi seideal itu membutuhkan waktu. Lahan dengan komposisi lengkap seperti itu memang jarang ada, apalagi yang siap dijual. Sebelum ia sempat mencari alternatif lain, suara manajer Chu langsung menyambar dari sisi ruangan. Nada bicaranya penuh niat buruk ketika ia menyebut ada sebidang tanah di distrik timur yang memenuhi semua gambaran tersebut. Xiaoming langsung memucat, karena ia tahu persis lahan mana yang dimaksud. Kawasan terbengkalai di kota Z, dipenuhi bangunan setengah jadi, pabrik tak selesai, dan proyek mangkrak. Tanah itu sudah bertahun-tahun tidak laku, bahkan menjadi bahan lelucon internal, karena tidak ada satupun pembeli yang tertarik. Ia mencoba mencegah, menjelaskan bahwa lokasi itu tidak cocok untuk siapapun yang ingin berinvestasi. Namun manajer Chu menertawakannya. Dalam pikirannya, Taedong hanyalah pecundang yang berpura-pura kaya, jadi menawarkan lahan buruk itu seperti menonton orang bodoh jatuh ke lubang dengan sukarela. Untuknya, ini kesempatan emas, bukan untuk memberi solusi, tapi untuk mempermalukan Taedong sekali lagi. Meski begitu, Taedong tidak menggubris cercaan itu sedikitpun. Bahkan tanpa menoleh pada Chu, ia meminta Xiaoming membawakan dokumen lokasi tersebut. Baginya, lahan rusak bukan masalah, justru kelebihan. Ia tidak sedang mencari kenyamanan atau nilai jual jangka panjang. Ia mencari benteng pertahanan, dan area industri yang ditinggalkan adalah surga bagi persiapan kiamat. Pabrik besar yang belum selesai bisa dijadikan gudang. Saluran air yang sudah dialirkan untuk proyek lama bisa dimanfaatkan ulang. Sementara pagar kawat berduri dan struktur beton yang terbengkalai akan menghemat biaya pembangunan sekaligus memberi perlindungan alami. Semakin ditinjau, semakin jelas, lahan ini sempurna. Setelah mempelajari detail lengkapnya, keputusan dibuat seketika. Tanpa keraguan sedikitpun, Taedong menyatakan bahwa ia ingin membeli lahan itu saat itu juga. Xiaoming terkejut sampai terpaku beberapa detik. Baginya, membeli tanah semacam itu sama saja seperti membeli masalah. Namun ketegasan Taedong menunjukkan bahwa ia sudah membuat keputusan matang dan ia tidak membuang waktu untuk merinci alasannya. Ia justru meminta Xiaoming mempercepat proses, sambil menatap manajer Chu yang kini mulai pucat. Tatapan itu membawa sindiran halus, pengingat tentang sumpah nekat yang baru saja diucapkan sang manajer sebelumnya. Dan kantor real estate itu langsung dipenuhi tawa tertahan dari para pelanggan. Ketika pembayaran selesai, tercetak jelas angka 300.000 yuan pada kwitansi. Jumlah yang dibayarkan seolah tidak berarti bagi Taedong, tapi cukup besar untuk memukul ego manajer Chu sampai ambruk. Manajer Chu berdiri membeku, kedua matanya membesar, tangannya gemetar memegang bukti pembayaran. Ia sulit menerima kenyataan bahwa pria yang tadi ia hina habis-habisan barusan membeli sebidang tanah dalam sekali transaksi, tanpa negosiasi, tanpa ragu. Taedong meninggalkan meja pembayaran dengan langkah santai, lalu menoleh sekali lagi pada manajer Chu dengan wajah datar tapi tajam. Ia mengingatkan kembali tentang janji konyol yang diucapkan dengan penuh arogansi beberapa menit sebelumnya. Pesan itu disampaikan begitu tenang hingga langsung membuat ruangan pecah oleh suara tawa. Seseorang bahkan sudah memulai siaran langsung, memberi komentar heboh dan menantang manajer Chu untuk menepati sumpahnya. Dalam hitungan detik, lebih banyak pelanggan berdiri menonton. Sebagian bersorak, sebagian lain tertawa sampai menunduk. Dan di tengah kegaduhan itu, manajer Chu hanya bisa berdiri dengan wajah memucat perlahan, diseret oleh nasibnya sendiri. Euforia kecil terjadi di depan kantor real estate. Seorang pelanggan yang terlalu bersemangat bahkan menawarkan diri untuk menyediakan bahan segar agar sumpah manajer Chu bisa segera ditepati. Tawanya menggema, memperparah rasa malu sang manajer yang kini terlihat seperti tahanan yang sedang menunggu eksekusi sosial. Sementara keributan itu semakin ricuh, Tidong melangkah pergi dengan sikap santai. Tanah sudah dibeli,
Misi pertama sistem resmi selesai, tapi tidak ada waktu untuk merasa bangga. Uangnya habis, persis habis. Ia membutuhkan cara cepat untuk mengumpulkan modal agar dapat membeli peralatan, makanan, obat-obatan, dan semua yang dibutuhkan untuk menghadapi kiamat. Waktu yang tersisa hanya sebulan, dan semua itu membutuhkan dana besar. Saat keluar dari gedung, ia bertemu tatapan familiar. Si pria gendut, orang yang pernah mengkhianatinya di kehidupan sebelumnya, berdiri beberapa meter dari pintu. Tatapannya penuh kebingungan. Melihat Tidong keluar dari kantor real estate membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, pertanyaan itu langsung buyar ketika suara gaduh di dalam kantor menggema sampai keluar. Orang-orang berkerumun menekan manajer Chu untuk menepati sumpah gilanya. Seorang pelanggan bahkan mengacungkan potongan daging dengan senyum lebar. Pemandangan itu membuat pria gendut itu tercengang, terlalu terhibur untuk fokus pada pertanyaan awalnya. Di tempat lain, jauh dari keributan itu, Tai Lejing bersantai sambil mewarnai kuku, dengan percaya diri seorang ratu yang yakin hidupnya berjalan sesuai rencana. Namun, kedamaian itu pecah ketika ponselnya berdering. Kabar dari Li Shuheng membuatnya membeku. Ia diberitahu bahwa Tidong membeli sebidang tanah dengan harga ratusan ribu yuan. Sontak, wajahnya berubah drastis. Dari mana pria itu mendapatkan uang sebanyak itu? Namun, Li Shuheng, dengan logika yang memuakkan, langsung berasumsi bahwa uang itu pasti berasal dari dana dowinya. Uang yang sebelumnya mereka manipulasi agar terlihat seperti tabungan cinta. Tuduhan itu menghantam Tai Lejing keras, bukan karena ia peduli pada Tidong, tapi karena ia merasa uang itu adalah haknya. Ia marah bukan main, mengumpat sambil berdiri dari kursi. Baginya, tidak mungkin ia membiarkan seseorang yang dulu dia kendalikan seenaknya tiba-tiba membuat keputusan besar tanpa izinnya. Li Shuheng mencoba menenangkannya, menyarankan agar ia bicara langsung dengan Tidong untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Tai Lejing sudah dibutakan oleh amarah. Ia memutus panggilan dan memutuskan satu hal. Ia akan datang sendiri dan membuat pria itu menyesal. Sementara itu, Tidong sedang menyusun rencana baru untuk mengumpulkan modal. Ia menghitung potensi pemasukan, biaya material, kebutuhan pertahanan, dan peralatan untuk membentengi lahan barunya. Semua itu berputar di kepalanya sampai sebuah ketukan keras menginterupsi konsentrasinya. Ketukan itu begitu kasar dan berulang sehingga jelas pelakunya tidak sabar. Ketika pintu dibuka, jawaban atas semua keributan itu muncul dengan sendirinya. Tai Lejing dengan wajah merah padam akibat amarah berdiri bersama temannya yang sama menyebalkan itu. Tanpa menunggu izin, ia menerobos masuk seolah masih memiliki kendali atas rumah itu. Ledakan amarah langsung keluar, menyalahkan Tidong karena telah menggunakan uang dowinya untuk membeli tanah. Bahkan, lebih parah, ia berteriak bahwa jika tanah itu dibeli pakai uangnya, maka tanah itu miliknya. Bahkan Tidong pun butuh beberapa detik untuk memahami logika absurd itu. Ia tidak yakin mana yang lebih mengerikan, cara berpikirnya, atau keberanian perempuan itu menyatakannya seolah itu kebenaran universal. Untuk menahan amarahnya sendiri, ia menarik napas dalam. Dengan tenang, ia mengambil segepok uang tunai dan menaruhnya di hadapan perempuan itu. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki uang banyak, tapi tidak akan menghabiskan 1 sen pun untuk perempuan yang hanya membawa masalah ke hidupnya. Dan sebelum Tai Lejing dapat membalas, ia menambah sebuah pengungkapan yang membuat ruangan itu membeku. Ia memberitahu bahwa ia tahu tentang hubungannya dengan Li Shuheng. Tai Lejing terdiam, mulutnya terbuka sedikit, wajahnya kehilangan warna, giginya terkatup rapat menahan kemarahan dan ketakutan. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Tidong, ia tidak melihat pria yang bisa dia kendalikan, tapi seseorang yang tidak lagi berada di bayangannya. Dan itu menakutkan. Sha benar-benar syok. Bagaimana Tidong bisa tahu? Dia dan Li Shuheng selalu hati-hati. Bahkan saat menyewa kamar pun, mereka selalu pakai nama palsu. Bahkan Sha, teman dekat Taijing sendiri, tidak pernah tahu soal perselingkuhan itu. Taijing akhirnya cuma bisa gagap. Kamu salah paham. Namun Tidong langsung memotong, tatapannya dingin dan tajam. Salah paham. Kamu pikir aku bodoh? Kamu sudah pacaran dengan om-om itu sejak lama. Brak. Dia menutup pintu tepat di wajah mereka berdua. Taijing dan Sha terpaku, tak percaya pintunya benar-benar ditutup setegas itu. Tak ada pilihan lain. Mereka pun pulang sambil menahan malu dan panik setengah mati, juga sambil memikirkan langkah selanjutnya. Sha akhirnya memutar bola mata, kesal. Sha terus mencoba menggali informasi, memuji-muji pemandangan, dan bertanya apakah tanah itu akan dijadikan mansion? Namun Tidong hanya menepisnya dengan wajah masam, menegaskan bahwa apapun yang ia bangun di sana tidak ada hubungannya dengan Sha. Perempuan itu terhuyung mundur, terkejut melihat perubahan sikapnya. Dalam pikirannya, Tidong seharusnya masih menjadi pria penurut yang mudah dipermainkan.
Biasanya, cukup satu sentuhan manja darinya saja untuk membuat Tidong gugup dan kehilangan fokus. Tapi hari itu berbeda. Sikapnya keras, dingin, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh godaan Sha. Dia tetap fokus memperhatikan pekerja yang sedang melakukan pengukuran lahan. Melihat itu, Sha menolak menyerah. Setelah Tai Jing menghancurkan peluangnya sendiri dengan perselingkuhan konyol, kesempatan emas ini sekarang menjadi milik Sha. Ia bersumpah akan mendapatkan tanah ini, apapun caranya. Sementara itu, setelah pulang ke rumah, Tidong menghadapi masalah yang jauh lebih besar, yaitu uang. Pinjaman bank dari hasil menjaminkan rumah hanya memberi 3 juta yuan, sejumlah yang terlalu kecil dibanding biaya konstruksi awal yang sangat besar. Saat ia mencoba menyusun rencana, sebuah ide nekat muncul. Dengan apokalips yang sudah pasti terjadi, menjual rumah kepada beberapa orang sebelum dunia kacau tidak akan membuat banyak perbedaan. Yang penting baginya sekarang hanyalah satu, mengumpulkan uang dengan cepat. Belum sempat ia memikirkan lebih dalam, sebuah ketukan keras menggema di pintu. Tidong sudah tahu siapa pelakunya sebelum membuka. Itu Pak Li, tetangga tua menyebalkan yang tinggal di lantai bawah. Pria itu kaya, memiliki 2 lantai sekaligus, dan bertahun-tahun mencoba membeli apartemen Tidong di lantai 3. Ketika Tidong menolak, semua teror kecil pun dimulai. Coretan di pintu, sampah yang sengaja dibuang di depan rumah, karangan bunga kematian, bahkan kunci pintu yang dirusak. Semua dilakukan demi memaksa Tidong menjual unit itu. Hari itu, Pak Li datang sambil mengomel, menuduh Tidong mengadakan pesta berisik semalam. Padahal Tidong tidur lebih cepat daripada lampu jalan. Tapi berdebat dengan orang seperti itu hanya akan membuang waktu. Melihat kesempatan untuk membalik keadaan, Tidong memutuskan berpura-pura menyerah. Ia bertingkah seolah benar-benar lelah dengan situasi dan menyatakan kesediaannya menjual rumah. Mata Pak Li berbinar penuh ambisi. Namun sebelum pria tua itu sempat bersorak, Tidong menambahkan satu syarat penting. Ia mengatakan bahwa ia butuh tinggal di apartemen itu selama 6 bulan ke depan, sampai menemukan tempat baru. Untuk mewujudkan itu, Pak Li harus mentransfer 5 juta yuan saat itu juga, dengan alasan uang tersebut akan menjadi deposit untuk rumah barunya. Pak Li langsung terdiam. Wajahnya mematung seperti patung batu, tidak menyangka bahwa mangsa yang selama ini ia tekan, kini balik menipunya dengan langkah yang begitu berani. Jika Pak Li menolak syarat itu, Tidong langsung menutup kesempatan. Namun keserakahan selalu mengalahkan logika. Meski curiga, pria tua itu terlalu tergiur dengan peluang memiliki lantai 3 yang selama ini ia incar. Ia mengangguk setuju, tetapi meminta kontrak tertulis agar Tidong tidak berubah pikiran. Bagi Tidong, itu bukan masalah. Toh ketika kiamat datang, pria tua itu mungkin tidak akan sempat menikmati properti barunya. Begitu transfer 5 juta yuan masuk, total uang Tidong mencapai 8 juta, ditambah pinjaman 3 juta dari bank. Dengan modal ini, ia bisa mulai menjalankan misi sistem berikutnya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuju supermarket terbesar di kota. Di sana, ia mulai menjejalkan berbagai kebutuhan ke dalam troli, makanan, air, alat-alat, dan perlengkapan bertahan hidup dalam jumlah yang membuat pengunjung lain berhenti melirik. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa pembeli menggeleng, menganggapnya gila karena borong 1 tahun persediaan sendirian. Namun Tidong tidak menghiraukan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi sebulan lagi. Yang penting, ia berhasil menyelesaikan misi sistem. Di kasir, dikelilingi mautan barang belanjaan, Tidong menukarkan hadiah misinya, 10 poin sistem. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung membeli kotak suplai protagonis dari toko sistem. Ketika kotaknya terbuka, matanya membesar. Di dalamnya, terdapat cincin ruang level 1, item luar biasa yang memberinya akses ke ruang penyimpanan pribadi. Ruang itu mampu menampung 500 meter kubik dan memiliki satu kelebihan paling gila, waktu di dalamnya berhenti. Artinya, apapun yang ia simpan, bahkan makanan segar, tidak akan pernah rusak. Bagi orang yang akan menghadapi kiamat, ini bukan sekedar keberuntungan, ini adalah titik balik. Namun hadiah itu belum berakhir. Sistem memberi misi baru, mengumpulkan persediaan makanan untuk 10 tahun ke depan, hadiahnya 20 poin. Tidong langsung menghitung kebutuhan di kepalanya dan bertekad menuntaskannya. Sayangnya, ketenangannya tidak bertahan lama. Gangguan muncul dalam bentuk langkah-langkah keras dan suara orang yang merasa berkuasa. Kepala keamanan supermarket, Yongda, datang bersama beberapa penjaga. Begitu melihat wajah pria itu, ingatan lama muncul. Di masa SMA, Yongda hanyalah pengikut seorang preman lokal. Orang yang hanya berani menggertak yang lemah dan lari ketika berhadapan dengan yang kuat. Ia pernah memeras banyak siswa, dan Tidong salah satu yang pernah melawannya. Waktu telah berlalu tetapi sikapnya tetap sama, sombong terhadap yang dianggap kecil, penakut terhadap siapapun yang tampak lebih kuat darinya. Tanpa mendengar penjelasan, ia menuduh Tidong membuat keributan dan menyuruhnya mengembalikan semua barang. Nada suaranya penuh ancaman, seperti dulu ketika memalak anak sekolah. Tidong berdiri tegak, tidak terusik sedikit pun. Baginya, ini hanyalah pengulangan masa lalu yang tidak penting. Ia bahkan sempat merasa geli melihat bagaimana karakter seseorang bisa tidak berubah sepanjang hidupnya. Dengan tenang, ia mempertanyakan sikap Yongda, menganggap betapa lucunya seseorang yang masih merasa hebat hanya karena memegang jabatan kecil di supermarket. Ia mengingatkan bahwa pelanggan tetaplah pelanggan,
bahkan jika borongannya memenuhi 3 kasir sekaligus. Dan jika supermarket tidak ingin menerima uangnya, ia bisa pergi ke tempat lain. Yongda tersinggung, bukan karena logika, tetapi karena egonya tersentuh, yang baginya lebih sakit daripada ditampar secara fisik. Wajahnya mengeras, dan ia memerintahkan para penjaga untuk menyingkirkan Tidong dari toko saat itu juga. Di saat itulah, Tidong tahu bahwa masalah kecil sedang berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Namun, ia sama sekali tidak gentar. Dunia akan hancur dalam sebulan, menghadapi penjaga supermarket hanyalah pemanasan sebelum neraka terbuka. Yongda berusaha tersenyum pura-pura ramah, tapi jelas wajahnya masih panas karena malu. Beberapa pembeli menahan tawa saat melihatnya menunduk seperti murid yang ketawa nakal. Namun bagi Taedong, drama hari itu belum selesai. Ini supermarket, bukan markas preman. Lain tali perlakukan pelanggan dengan benar, kata Taedong ringan tapi nada suaranya tegas. Yongda hanya bisa mengangguk cepat-cepat, takut pembeli lain yang masih memegang ponsel akan benar-benar menyebarkan video tadi. Setelah itu, Taedong mulai memindahkan seluruh belanjaannya ke dalam cincin ruang level 1 yang baru saja ia dapatkan dari protagonis supply box. Orang-orang yang melihatnya menatap bingung. Bagaimana mungkin belanjaan sebanyak gunung bisa hilang begitu saja? Taedong hanya tersenyum kecil. Mereka tidak perlu tahu. Ketika semuanya selesai, ia melangkah keluar dari supermarket, angin sore menyapu rambutnya. Di kepala, ia sudah menghitung ulang. Misi berikutnya, kumpulkan persediaan 10 tahun. Hadiah, 20 poin. Ia harus bekerja cepat. Apokalips tidak menunggu siapapun. Untuk menutupi rasa malunya, Yongda berusaha ramah dan bertanya, "Kau beli barang sebanyak itu buat apa sih?" Taedong hanya menoleh sekilas, senyum tipis. "Urusan gue." Lalu dia pergi, fokus ke rencana besarnya. Tapi Yongda belum selesai. Kalau Taedong benar-benar mau beli barang dalam jumlah besar, dia pasti butuh distributor. Ia pun mengingatkan Taedong soal teman lama mereka, Jang, yang sekarang kerja di bisnis grosir. Dengan semangat bodoh, dia menghubungi distributor itu, bangga karena berhasil membawa pelanggan besar. Taedong hanya menggeleng pelan, beberapa hal memang gak pernah berubah. Yongda dan Jang masih jadi dua penipu yang hobi nyari keuntungan dari orang lain. Dia mulai curiga, sudah berapa banyak uang supermarket yang mereka tilep. Tak lama setelah mereka tiba di gudang, sebuah mobil mewah berhenti persis di depan pintu. Yongda refleks lompat ke samping, tapi Taedong, dia diam saja. Tidak mundur setengah langkah pun. Dari mobil itu keluarlah Jang dengan gaya sok bos besar. Sombong, arogan, dan jelas tidak pernah kena balasan yang pantas di hidupnya. Taedong langsung tahu, pertarungan masa lalu akhirnya ketemu babak baru. Awalnya Jang tak mengenali Taedong. Baru setelah Yongda menyebut nama dan sekolah mereka, Jang menyipit mata, menghembuskan asap rokok ke wajah Taedong, dan akhirnya teringat. Ah, si keras kepala itu. Namun begitu melihat pakaian Taedong, Jang langsung menjibir. Dalam pikirannya, orang kaya itu kelihatan dari satu pandangan, dan Taedong jelas bukan. Kesal karena merasa dibodohi, Jang langsung memukuli Yongda, menarik rambutnya, membentak, bahkan menendangnya karena sudah buang-buang waktu memperkenalkan orang tak penting. Namun Yongda tetap ngotot, "Bos, dia beneran kaya." Jang makin sebal. Sebagai pengusaha lama, ia yakin bisa mengenali orang kaya dari aura, dan Taedong cuma kelihatan seperti rakyat jelata. Taedong tersenyum santai. "Aura kamu kayaknya harus ditingkatin deh. Gitu aja nggak bisa nakutin orang. Apalagi cuma nyebut diri sendiri bos besar." Jang langsung beradang. Dengan brutal dia menarik kerah Taedong. "Ngomong itu sekali lagi kalau berani." Dengan wajah datar, Taedong mengulang. "Kamu sombong dan, ya, agak-agak mirip orang yang belum lulus baca." Itu dia. Kata buta huruf membuat Jang meledak beneran. Taedong sampai kaget. Dia tidak menyangka bagian itu yang paling menusuk. Ternyata, bos so hebat ini memang minder berat soal pendidikannya. Melihat situasi makin panas, Yongda mencoba menerangi. "Jangan gitu, dia sensitif kalau dibilang." Belum selesai bicara, Jang menendang Yongda lagi. "Kau diam!" Drama semakin kacau dan jauh dari selesai. Jang yang sedang marah besar terus melontarkan hinaan ke Yongda, lalu kembali menghadap Taedong dengan ultimatum. "Kalau bukan beli satu truk barang dari gue, ya merangkak pergi kayak anjing." Taedong justru tersenyum santai. Tanpa gentar, ia bilang, "Baik, kirim nomor rekeningmu." Beberapa detik kemudian, Jang ternganga. Taedong benar-benar mentransfer 1 juta yuan ke rekeningnya. Dengan tenang, Taedong berkata, "Itu cuma uang DP. Aku mau beli 5 juta yuan barang." Jang, yang awalnya marah, langsung berubah penasaran. Ia bertanya barang apa saja yang dibutuhkan Taedong. Taedong menyebutkan semuanya. Minyak, beras, garam, minuman, camilan, dan semua kebutuhan pokok yang tahan lama. Mendengar itu, sebuah senyum licik muncul di wajah Jang. Dia baru saja menerima satu gudang penuh makanan hampir kedaluarsa, dan ini kesempatan emas untuk membuangnya. Sesampainya di gudang, Jang langsung menawarkan seluruh batch itu dengan diskon 10%. Dari luar terlihat seperti penawaran bagus, tapi Taedong curiga dan memutuskan mengecek kualitasnya. Benar saja, jebakan. Kemasan terlihat baru, tapi tanggal kedaluarsanya tinggal hitungan minggu. Jang panik karena rencananya ketahuan terlalu cepat. Ia langsung memotong harga jadi diskon 50%,
berharap Taedong tergiur. Tapi Taedong tetap tenang. Dia tidak mau barang murahan, apalagi yang hampir busuk. Namun ia punya ide cerdik mengenai barang kedaluarsa itu. Taedong berkata, "Yang ini, aku ambil setengah harga. Tapi pembayarannya sebulan lagi. Jangan langsung mencurigai. Kalau dalam sebulan kau nggak bayar gimana? Ini barang sebentar lagi expired. Buat apa kau beli?" Taedong menjawab ringan, "Kalau perlu, rumahku aku gadaikan. Dan kedaluarsa bukan berarti nggak ada nilai." Ucapan itu membuat Jang semakin bingung. Dia tidak bisa menebak apa rencana Taedong. Tapi jelas, pria itu berpikir jauh ke depan. Taedong lalu memberi instruksi. "Kirim semua barang ke alamatku, hari ini." Saat keluar dari gudang, Taedong menerima telepon dari seseorang yang ingin membeli rumahnya. Kesempatan emas lagi. Ia menutup transaksinya dengan Jang dan Yongda secepat mungkin, memerintahkan mereka segera mengirim barang. Pembeli rumah itu ternyata seorang kakek-kakek yang tampak jujur. Ia langsung memberikan uang muka 400.000 yuan dan memberi Taedong waktu 3 bulan untuk pindah. Semua berjalan terlalu mulus. Dan justru itu yang membuat Taedong sedikit waspada. Curiga, Taedong bertanya pada kakek itu kenapa dia begitu terburu-buru. Si kakek menjelaskan dengan jujur bahwa cucunya akan pindah sekolah dan mereka butuh tempat tinggal secepatnya. Dan kebetulan, rumah Taedong adalah satu-satunya yang dijual di lingkungan itu. Taedong tertawa kecil. "Kalau jujur begitu, apa nggak takut aku naikin harga?" Kakek itu langsung pucat. Ia memohon agar Taedong tidak mengubah harga, mengaku bahwa uang yang diberikan tadi adalah seluruh tabungannya. Melihat ketulusannya, Taedong menghela nafas. "Santai, Pak. Saya bukan orang yang tega memanfaatkan kejujuran." Ia menandatangani kontrak sesuai kesepakatan awal. Si kakek berkali-kali membungkuk, berterima kasih dengan mata berkaca-kaca. Ketulusannya hampir membuat Taedong merasa bersalah, karena ia tahu orang sebaik itu dan cucunya tidak akan bertahan lama ketika kiamat datang. Saat sang kakek hendak pergi, Taedong memanggilnya lagi dan menanyakan alamat tempat mereka akan tinggal nanti. Setelah itu, Taedong langsung menuju lahan barunya. Pekerjaan konstruksi berjalan gila-gilaan cepat, sesuai perintah. Begitu tiba, mandor langsung menagih pembayaran. Taedong menjawab bahwa uang akan segera ditransfer, lalu menanyakan progres pembangunan. Para pekerja menjelaskan dengan bangga, 80% telah selesai. Dinding dan pintu dibangun dengan ketebalan dan perlindungan sesuai standar ekstrim yang diminta Taedong. Gudang, yang mengikuti struktur pabrik lama, pun sudah siap dipakai. Kabar itu membuat Taedong senyum puas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tanpa menunda, ia menelpon Jang dan memerintahkannya mengirim barang hari itu juga. Menjelang malam, gudang raksasanya, yang kini lebih mirip bunker kiamat, sudah penuh dengan persediaan, ditata rapi di bawah pengawasan ketat Taedong. Ketika semua pekerja pergi, ia akhirnya bisa memeriksa hasil akhir. Dan, ya, sempurna. Saat itulah suara notifikasi sistem terdengar. Misi selesai, tambah 20 poin sistem diterima. Penasaran? Taedong membuka sistem store dan melihat sebuah item baru yang muncul. Tang menghela napas panjang. Sudah cukup melihat pisau-pisau murahan itu. Dia butuh sesuatu yang jauh lebih serius. Melihat wajah Tang yang benar-benar tidak terkesan, sikap si bos tol perlahan berubah. Kedua matanya menyipit penuh curiga. "Lu nyari ribut apa gimana?" tanyanya tajam. Namun sebelum suasana makin memanas, ponsel si bos tiba-tiba berbunyi. Ia melihat layarnya dan langsung melotot. Ada transfer masuk, 200.000 yuan. Tang berdiri di depannya sambil mengangkat ponsel, menunjukkan bukti transfer QR Code, santai banget seakan barusan cuma bayar mie ayam. Tentu saja, sikap si bos langsung berubah total. Amarah hilang, diganti hormat campur kaget. Ia memanggil anak buah buat jaga lapak, lalu dengan sopan mengajak Tang mengikuti dirinya ke sebuah bangunan sebelah, tempat barang-barang asli disimpan. Begitu masuk, suasananya lebih sepi dan tersembunyi. Di sana, si bos langsung mencoba menawarkan senjata rakitan. Pistol rumahan buat target kecil. 2.000 yuan per buah plus peluru murah. Tapi Tang tetap menolak, nggak tertarik sama sekali. Melihat itu, si bos buru-buru mengeluarkan pistol imitasi model militer. 5.000 yuan per unit, pakai peluru 9 mm yang harganya 5 yuan per butir. Tapi, Tang tetap tidak tergerak. Setelah bayar 200.000 yuan barusan, wajar saja dia tidak mau barang abal-abal. Akhirnya si bos menyerah dan bertanya, kebingungan. "Lu sebenarnya cari apa? Kenapa butuh barang kayak gitu banyak-banyak?" Tang cepat memutar cerita, mengaku biasanya anak buahnya yang ngurus transaksi kecil seperti ini, tapi kali ini dia harus turun tangan sendiri. Ia juga menekankan agar si bos tidak banyak bertanya. Mendengar itu, si bos makin hati-hati. Tanpa protes lagi, ia meminta Tang menunggu dan masuk ke ruangan lain. Pintu dikunci dari dalam. Suasananya benar-benar tegang. Beberapa menit kemudian, si bos keluar dengan ekspresi jauh lebih serius. Ia mendekati Tang dan berbisik, "Kalau begitu, lu datang ke orang yang tepat." Dengan ada penuh makna, ia mengatakan bahwa ia bisa mengurus pesanan sebesar itu. Namun,
Transaksi final harus dilakukan besok tengah malam. Dan satu syarat mutlak, bayar cash. Tang meninggalkan gedung itu dengan langkah mantap. Persiapan menuju kiamat benar-benar sudah mulai. Keluar dari bangunan itu, Tang bisa merasakan perubahan sikap si bos pasar gelap. Yang tadinya waspada dan curiga, kini langsung memperlakukan Tang seperti tamu VIP. Jelas, ini bukan transaksi kecil. Semua dibuat super rahasia dan serius. Kesepakatan besar sudah di depan mata. Sayangnya, keberuntungan Tang sedikit terganggu. Begitu kembali ke keramaian pasar malam, ia malah disamperin oleh Lehung, si biang masalah. Lelaki gempal itu sudah dengar rumor tentang kekayaan mendadak Tang dan hubungannya yang renggang dengan Taijing. Dengan senyum mengejek, Lehung langsung nyinyir. "Ngapain lo di sini? Duitnya udah ludes. Jual barang sana-sini, ujung-ujungnya bangkrut terus mati gaya." Tang tetap tenang. Mulut Lehung busuk tapi tidak ada alasan buat buang energi. Justru ini momen yang tepat untuk mencoba Divine Eyes. Ia mengaktifkannya. Cahaya tipis muncul di matanya, dan ikon kecil mengambang di atas kepala orang-orang. Di atas si bos pasar gelap, ikon wajah bahagia. Di atas Lehung, ikon wajah marah yang sudah merah membara. Wah, kemampuan ini benar-benar berguna. Ingin menguji lebih jauh, Tang melontarkan ejekan santai. "Lo masih beli barang palsu dan bekas buat nipu Taijing ya? Cocok sih, orang Taijing sendiri juga sampah. Harga dirinya sama kayak barang-barang lo, 0. Boom! Ikon marah di atas kepala Lehung makin terang kayak lampu diskotik. Lehung langsung meledak, memaki tanpa henti. Keributan itu akhirnya menarik perhatian bos pasar gelap. Ia datang dan bertanya dengan sopan. "Bos, lo kenal orang ini? Dia ganggu lo?" Tang menjawab datar, tapi penuh makna. "Aku kenal, tapi dia lebih kayak musuh." Si bos langsung paham. Ia menepuk dada, berjanji, "Serahin ke kami, biar kami yang ngajarin dia sopan." Tang mengangguk, tapi menambahkan dengan tenang, "Jangan terlalu parah, gue masih ada rencana buat dia nanti." Bos memberi isyarat ke anak buahnya. Beberapa pria berotot bermunculan, memecah jari, wajah siap hajar. Lehung, yang tadi songongnya kebangetan, mendadak pucat. Keringat dingin mulai turun, kepercayaan dirinya ambruk saat ia gagap. Tunggu, ini salah paham. Gue cuma..." Tapi ucapan itu terputus karena para preman sudah mendekat. Lihung mencoba membela diri, tapi sudah terlambat. Tanpa basa-basi, salah satu preman mengayunkan tongkat baseball ke arah kakinya, membuat tubuh gemuk itu terpelanting. Para preman lain langsung bekerja. Tendangan, pukulan, dan bantingan mendarat bertubi-tubi. Ketika semuanya selesai, setelan putih Lihung yang tadinya bersih kini berubah menjadi kain lap. Robek, kotor, penuh jejak sepatu. Sambil terhuyung, ia menggertakkan gigi penuh dendam. "Lihat saja nanti, Tedang. 2 hari lagi kita ketemu." 2 hari kemudian, transaksi besar yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Lokasinya, gudang. Semua pihak hadir tepat waktu, menjaga kesepakatan. Di depan tank, terparkir sebuah truk besar, penuh kotak kayu. Ketika kotak dibuka, senyum puas muncul di wajahnya. Inilah hasil dari misi Combat Readiness. Dan begitu sistem mengkonfirmasi keberhasilan, tank menerima 10 sistem points tambahan, membawa totalnya menjadi 20 poin. Isi kotaknya benar-benar sesuai harapannya. Senapan berat, senjata otomatis, pistol, amunisi, perlengkapan tambahan, dan gear bertahan hidup. Satu paket lengkap untuk menghadapi kiamat. Sistem seolah ikut merayakan pencapaian itu dengan memberi hadiah ekstra. File Physical Enhancement Potion plus 2. Tank menatap file itu dengan antusias. Potion ini jauh lebih kuat dari versi standar di sistem store. 2 kali efeknya. Sebuah game changer yang bisa menentukan hidup dan mati nanti. Tanpa pikir panjang, ia menusukkan jarum dan menyuntikkannya langsung ke pembuluh darahnya. Ia mengira hanya akan terasa perih sedikit. Ternyata tidak. Cairan pekat itu menyebar cepat, seperti api panas mengalir di seluruh tubuhnya. Rasa sakit menusuk dari dalam, menandakan tubuhnya sedang dipaksa menyesuaikan diri. State fisiknya yang biasanya berada di angka 5 langsung naik plus 2. Lonjakan 40%, sebuah peningkatan gila untuk ukuran manusia biasa. Masih tersengal-sengal namun tersenyum puas, Tank membuka sistem store lagi. Matanya langsung tertuju pada Physical Enhancement Potion lainnya. Ia sudah merasakan sendiri efeknya dan tahu betul bahwa di dunia pasca apokalips, kekuatan fisik adalah segalanya. Dengan sebuah file besar lagi di tangannya, ia tersenyum kecil. Ia tahu apa yang akan ia lakukan berikutnya. Ia akan menembus batas tubuhnya lagi dan lagi sampai dirinya menjadi manusia super sebelum dunia runtuh. Dengan total 8 poin fisik, Tang kini 60% lebih kuat dari manusia normal.
Kekuatan baru ini terasa seperti aliran listrik yang menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tak sabar ingin menguji batasnya. Pandangan Tang jatuh pada beberapa batang besi tebal yang berserakan di dalam gudang. Biasanya material itu dipakai untuk memperkuat fondasi bangunan. Sebuah ide liar muncul. Ia mengambil salah satu yang paling berat, menimbangnya di telapak tangan, lalu tersenyum tipis. Tanpa aba-aba, Tang melempar batang besi itu ke udara. Saat mencapai titik tertinggi, wuak! Tang melayangkan kick brutal dengan seluruh kekuatan barunya. Batang besi itu terpental seperti roket, melesat menembus udara gudang dan menghantam dinding dengan dentuman keras. Klang! Dindingnya sampai membentuk cekungan besar dan besinya menancap dalam seperti tombak jaksasa. Tang menatap kakinya sendiri. Dengan kekuatan seperti ini, tubuhnya sekarang adalah senjata. Namun, kekuatan saja tidak cukup. Ia masih butuh persiapan material. Semua senjata dan perlengkapan yang baru dibeli tidak bisa dibiarkan begitu saja. Terlalu berbahaya. Tang mengangkat tangan dan mengarahkan cincin ruangnya ke truk. Dalam sekejap, seluruh kotak, senjata, amunisi, makanan, dan peralatan selamat tersedot masuk ke dalam penyimpanan di Nancy. Tidak ada jejak tertinggal. Meski keberhasilannya memompa adrenalin, ada satu hal yang mengganjal di hati Tang. Kakek tua itu. Pria yang menggunakan seluruh tabungan hidupnya demi cucunya. Tang tahu dunia besok akan hancur. Ia pernah melihat dunia itu dan hidup di dalamnya. Ia tahu betapa cepat orang baik seperti kakek itu dan cucunya bisa mati. Dan entah bagaimana, kebaikan si kakek kemarin menumbuhkan keinginan Tang untuk membalasnya. Lusa mungkin dunia terbakar, tapi hari ini masih ada kesempatan untuk menyelamatkan 2 jiwa. Bahkan jika itu sedikit membantunya menebus rasa kemanusiaan yang hilang pada kehidupan sebelumnya. Keesokan paginya, Tang mengendarai mobil menuju sebuah akomodasi reyot di kota lain. Tanpa GPS, bangunannya hampir mustahil ditemukan, berada di sudut terpencil penuh reruntuhan dan dinding lembab. Saat naik, Tang menyadari bangunan itu tidak punya lift, dan apartemen kakek itu berada di lantai paling atas. Untuk pria tua yang hanya ingin tempat aman untuk cucunya, ini pasti pilihan terakhir yang dia mampu. Tang akhirnya tiba di pintu kayu yang sudah lapuk. Ia mengetuk lemah. Namun seketika ia tersadar. Barang-barang dalam space ringnya terlalu mewah, terlalu mencolok dan terlalu aneh untuk dunia normal hari ini. Kalau ia membawa semuanya sekaligus, mereka pasti curiga, atau lebih buruk, takut. Tang menarik napas, bersiap menyembunyikan kekuatan dan niat sebenarnya. Pertemuannya dengan si kakek akan menentukan masa depan 2 orang yang mungkin hanya bisa ia selamatkan sekali ini saja. Barang-barang tidak boleh keluar mendadak dari cincin. Terlalu mencurigakan. Terlalu berbahaya. Jadi Tang memutuskan untuk mengeluarkan semuanya terlebih dahulu di tangga sebelum ada yang melihat. Kotak-kotak besar berisi makanan, air minum, perlengkapan medis, selimut, dan barang pokok lainnya kini memenuhi lorong sempit gedung. Tepat saat ia menyelesaikan yang terakhir, krik, pintu apartemen terbuka. Kakek itu muncul, terlihat panik. Mengira Tang adalah tuan tanah, ia langsung menunduk dalam-dalam, tergesa-gesa meminta maaf dan bersumpah akan membayar sewa minggu depan setelah menerima gaji. Namun ketika matanya menyesuaikan dan ia melihat sosok Tang dan tumpukan kotak yang hampir menyentuh langit-langit tangga, kebingungan langsung muncul di wajahnya. Tang tersenyum kecil. Penjelasannya nanti, kek. Sekarang kita pindahkan ini dulu sebelum tetangga kepo. Kakek itu hanya bisa mengangguk, masih bingung setengah mati. Di dalam apartemen, Tang mengangkat kotak-kotak berat seakan itu bantal empuk. Sementara sang kakek hanya mampu membawa barang-barang ringan, tapi tetap mencoba membantu sebisanya. Anak muda, kau kuat sekali. Tidak kelihatan capek sama sekali. Gumamnya terhuyung oleh rasa takjub. Tang hanya tersenyum tipis dan pura-pura tidak mendengar. Sambil menata kotak terakhir, ia memeriksa apartemen kecil itu. Pintunya kuat, jendela lumayan tinggi, tidak terlalu banyak pintu masuk. Untuk bertahan setidaknya sementara, lumayan. Setelah semuanya selesai, Tang menatap kakek itu dan suaranya berubah serius. Kek, dengarkan baik-baik. Semua persediaan ini harus dipakai hemat dan bijak. Jika digunakan dengan benar, ini bisa bertahan 6 bulan. Kakek itu semakin bingung, hendak bertanya, namun Tang berhenti mendadak. Tatapannya tertarik pada foto yang terpajang di rak. Foto seorang gadis memakai seragam sekolah, tersenyum cerah dengan pipi sedikit kemerahan. Tang terpaku. Tang bahkan tak bernafas selama beberapa detik. Kakek itu menyadari perubahan ekspresinya. Ada yang salah? Ia kemudian menambahkan dengan polosnya. Kau harusnya tinggalkan saja barang-barang ini di rumah lamamu. Kami sebentar lagi pindah ke rumahmu.
Cucu saya akan sekolah di dekat sana. Tang membeku. Itu dia. Gadis di foto itu Sangsang. Teman dekatnya. Seseorang yang pernah ia selamatkan. Seseorang yang pernah menangis putus asa karena merasa bersalah atas kematian kakeknya di kehidupan pertama. Sangsang. Tang langsung menoleh, matanya tajam. Kek, cucu Anda namanya Sangsang bukan? Kakek itu tersentak. Bagaimana kau tahu? Aku belum. Tang tidak menjawab. Wajahnya tegang, penuh emosi bercampur aduk. Di mana dia sekarang? Tanya Tang cepat. Kakek itu menjawab. Dia masih di sekolah. Kami tunggu proses pindahnya. Setelah pindah ke rumahmu, barulah dia pindah sekolah. Nama itu mengguncang seluruh ingatan Tang. Wajah Sangsang, penuh ketakutan di kehidupan sebelumnya, mendadak muncul lagi sejelas nyata. Ia ingat, di awal Apokalips, kakeknya mati saat mencoba menyelinap ke sekolah untuk mengambil Sangsang. Ia melindunginya sampai napas terakhir. Dan yang paling menusuk, Sangsang menyalahkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Tang masih bisa mengingat air mata gadis itu, kata-kata putus asa yang ia ulang-ulang. Andai saja aku bisa keluar lebih cepat, kakek tidak akan mati. Semua salahku. Tang mengepalkan tangan. Tidak. Tidak kali ini. Tidak akan ada tragedi itu terulang. Kalau dunia... Kota itu penuh zombie. Walaupun di kehidupan sebelumnya, Tidong berhasil menyelamatkan Sangsang, dia mati saat melakukannya. Dulu, Tidong adalah sekutu dekat Sangsang, dan dia bertekad banget buat melindungi gadis itu. Kali ini dia nggak mau Sangsang mengulang rasa sakit yang sama. Tidong menatap si kakek tua dan berkata dengan tegas bahwa rumah itu nggak jadi dijual. Kakek itu langsung panik, ngira Tidong mau naikin harga atau batal beli. Tapi Tidong menjelaskan sesuatu yang jauh lebih serius. Dunia sebentar lagi bakal berubah jadi neraka. Rumah atau sekolah nggak akan ada artinya lagi. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan Sangsang dan membawanya ke tempat aman. Kakek itu makin bingung dengan peringatan Tidong yang kedengeran aneh banget. Tidong sendiri terlalu terburu-buru buat mikir bahwa kata-katanya soal kiamat pasti terdengar gila. Akhirnya, dia coba jelasin dengan cara yang mungkin bisa dipahami si kakek. Bayangin dunia tanpa makanan, tanpa keamanan, dan penuh kekacauan. Tapi kakek itu tetap nggak percaya. Mana mungkin bencana kayak gitu terjadi di masa damai, katanya. Karena kata-kata nggak mempan, Tidong memutuskan buat menunjukkan langsung. Dalam sekejap, dia memakai space ring dan semua kotak persediaan di ruangan itu langsung menghilang. Satu ruangan berubah kosong dalam sekejap. Kakek itu melongo, matanya hampir copot. Satu kata terlintas di kepalanya, sihir. Tidong lalu bilang bahwa dia punya kekuatan super dan bisa melihat masa depan. Kalau mereka mau selamat dan nolong Sangsang, kakek itu harus nurut sama instruksinya tanpa banyak tanya. Mereka langsung melaju menuju sekolah Sangsang. Sepanjang perjalanan, kakek itu cuma bisa bengong sambil sesekali melirik Tidong yang fokus menyetir sekencang mungkin. Sementara itu di salah satu gedung sekolah, seorang gadis muda, Sangsang, lagi dikerumunin beberapa siswi lain. Tiba-tiba seorang gadis yang iri berat menampar Sangsang keras-keras. Alasannya apa? Karena cowok yang dia suka malah suka sama Sangsang. Dengan mata tajam penuh keberanian, Sangsang bilang dia bahkan gak tertarik sama cowok itu. Menurutnya malah cowok itu creepy. Jawaban itu malah bikin mereka makin marah. Gadis lain yang gak kalah jahat langsung menendang perut Sangsang karena berani membalas. Gadis-gadis itu terus memukuli Sangsang, didorong oleh rasa iri terhadap kecantikan dan perhatian yang diterimanya. Situasinya makin kacau, sampai tiba-tiba suara seorang kakek menggema keras. Ketika si kakek melihat cucunya dipukuli, hatinya langsung hancur. Dengan marah, ia berlari ke arah mereka sambil berteriak agar kedua gadis itu berhenti dan melepaskan Sangsang.
Tapi sebelum ia bisa mencapai cucunya, beberapa preman menghadangnya. Mereka menyeringai sombong, menyuruh kakek itu diam, dan membiarkan urusan gadis-gadis itu selesai dulu. Untuk menegaskan ancamannya, mereka bahkan menunjukkan pisau. Meski diancam senjata, kakek itu tidak mundur. Dengan marah, ia menerjang para preman sambil memarahi mereka atas kelakuan memalukan itu. Salah satu preman mengayun besi pemukul tepat ke arah kepala si kakek. Namun, sebelum pukulan itu mendarat, Tidong muncul. Dengan sekali gerakan, ia menahan ayunan besi itu. Ia lalu menatap para pembuli itu dengan tatapan yang membuat mereka langsung tegang. Dua preman lain mengalihkan fokus ke Tidong, mengira dia hanya kakak Sangsang atau target mudah. Salah satu mencoba menarik kembali besi yang sedang dipegang Tidong. Tapi, batang besi itu tidak bergerak sedikit pun. Tidong memegangnya seolah itu kapas. Tanpa usaha besar, Tidong menendang perut preman itu dengan kekuatan luar biasa. Pria itu terpental jauh, terbang seperti ditembak meriam, lalu jatuh keras dan tak bisa bangkit. Melihat nasib temannya, dua preman lainnya langsung gemetaran. Mereka saling pandang, sadar lawan mereka bukan orang biasa. Mereka akhirnya menyerang dari dua arah. Satu dari depan dengan pisau, satu dari belakang dengan pemukul. Bagi Tidong, serangan itu tidak ada apa-apanya. Preman di belakang menyerang duluan, mengayun pemukul dengan kekuatan penuh. Tidong langsung merunduk. Gerakannya mulus berkat peningkatan kemampuan dari ramuan-ramuan yang pernah ia minum. Dalam 1 detik, Tidong meraih kerah preman itu seperti menarik anak kecil nakal. Brak! Ia menghantamkan pria itu ke tanah. Seketika, pria itu tak sadarkan diri. Preman terakhir melihat celah dan menyerang. Tidong menoleh, menangkap tangan bersenjata itu dengan tangan kosong tanpa sedikit pun berkedip. Lalu, dengan tendangan yang presisi, ia menghajar kaki preman itu sampai menekuk tidak natural, seperti roti lembek yang dilipat. Pria itu jatuh, dan wajahnya menghantam lantai, langsung tak bergerak. Dalam hitungan detik, para tough guy itu tumbang semuanya. Sekarang tinggal dua gadis kejam yang dari tadi membuli Sangsang. Tidong, yang di kehidupan sebelumnya telah melewati kiamat penuh kekerasan, berpercaya bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa ragu. Ia menampar salah satu gadis itu dengan keras. Wajahnya langsung merah dan harga dirinya rumuk. Gadis satunya lagi, yang paling sering menarik rambut Sangsang, mendapat perlakuan serupa. Tidong mencengkram rambutnya dengan keras, meniru tindakan kejamnya sebelumnya. Si gadis menangis, memohon, tapi Tidong tetap tidak melepaskannya. Dengan mata berkilat ganas, ia mengeluarkan pisau yang tadi ia rebut dari preman. Pisau itu menyentuh leher pembuli, membuatnya gemetar ketakutan. Semua orang membeku. Terdengar suara cesar, diikuti jeritan nyering. Orang-orang menatap dengan ngeri. Rambut panjang si gadis jatuh ke lantai. Tidong hanya memotong rambutnya. Ia tidak melukainya, meski semua orang sempat mengira berbeda. Ia berkata dingin, "Anggap saja ini aku membantu. Rambut panjang cuma akan menghambatmu di masa depan." Tidong lalu menyuruh Sangsang ikut dengannya. Meski kebingungan dan tidak mengenal Tidong, si kakek meyakinkan cucunya untuk mengikuti. Di dalam mobil, Tidong berkata Sangsang tidak boleh sekolah lagi. Dengan mata penuh urgensi, ia memperingatkan bahwa kelaparan besar akan segera datang dan keselamatan adalah prioritas utama. Sangsang bingung. Ia mengira Tidong tertipu penipu telepon dan kehilangan uang. Kedua orang itu terus berdebat. Tidong hanya duduk diam, merasa lega karena Sangsang selamat. Akhirnya, ia angkat bicara, mengakui bahwa dirinya lah yang memberi peringatan tentang bencana itu. Sangsang terdiam. Ia bahkan tidak tahu siapa cowok ini dan kenapa dia begitu ngetot menyelamatkannya. Tidong lalu memperkenalkan diri dan membiarkan Sangsang memanggilnya Kak Tang.